manja, males, moody, pilih-pilih aja kerjaan. Itu adalah stigma yang disematkan kepada milenial dan Gen Z. Oleh siapa? Oleh Gen X. Tapi Gen X juga digituin gitu sama baby boomers. Jadi buat gua nggak terlalu ada bedanya sih antara Gen X sama milenial dan Gen Z. Karena kita ya senasib. Kita di stigma males, moody, manja, dan anak kemarin sore ya, gitu. Tapi ternyata ada beda yang sangat mendasar. Milenial dan Gen Z hidup di era yang sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Secara digital, dengan gadget dan teknologi yang baru ini, kehidupan jadi serba terkoneksi, mudah, instan, dan cepat, dan meriah. Gemerlap sosial media yang sangat meriah lah. Itu memicu FOMO, men. Jadi ngejar, gue pengen kayak si Anu kok bisa itu, gue juga harus bisa. Kejar-kejaran, akhirnya jadi balapan flexing. Belum lagi di dunia yang lain yang kompetitif, yaitu di dunia game dan yaitu sosial media itu tadi, akhirnya jadi adiktif. Mengejar sesuatu yang nggak selesai-selesai. Itu yang terjadi di kehidupan secara digital. Sementara di kehidupan nyatanya masih sama. Masih dengan beban hidup yang sama, beban sekolah atau beban kerjaan yang sama. Masih ketemu orang tua yang tadi ngasih stigma itu. Orang tua yang konservatif nggak mau ngikutin zaman, yang masih anak zaman sekarang bla bla bla, anak kemarin sore bla bla bla. Masih begitu-begitu juga. Pergaulan yang masih begitu-begitu juga. Masih pergaulan yang ada bully-membuli, toxic, pergaulan yang judgmental gitu, yang lu bergerak kemana tuh seakan-akan diikuti sama pandangan orang gitu. Ada kehidupan digital yang super cepat dan ada kehidupan nyata yang nggak begitu cepat. Bakso Malang lewat. Itu kehidupan nyata tuh. Lagi syuting begini dia lewat nih. Asuk kan. Jomplangnya kecepatan antara kehidupan digital dengan kehidupan nyata ini terjadi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Looping. Sehingga otak ngerasa overwhelming. Wah, berlebihan nih, terlalu banyak input. Yang ini inputnya cepet, yang ini inputnya lambat. Terlalu banyak, terlalu sering. Kapasitas mental jadi ngedrop dan akhirnya terjadilah mental illness atau gangguan kesehatan mental. Di milenial masih mending karena masih punya sedikit DNA-nya anak-anak Gen X ya. Tapi di Gen Z yang lahir-lahir udah ketemu gadget kan. Itu impact-nya gede banget. Kehidupan nyata sama kehidupan digital sangat jomplang, yang terjadi mereka jadi insecure. Ketika mereka insecure, mereka menjadi overthinking. Ketika mereka overthinking, akhirnya stresnya jadi tinggi. Wah, akan ngejar, kecewa, akhirnya depresi. That's why kecenderungan untuk bunuh diri itu banyak sekali terjadi, meningkat di Gen Z. Yes, harus diakui gangguan kesehatan mental di Gen Z amat sangat tinggi. Sebel gue kalau motor Bronx gitu lewat itu. Dengan kondisi kesehatan mental yang terganggu, secara insting Gen Z dan milenial itu mencari solusi kesehatan mentalnya lewat healing. Cabut liburan, melepas diri dari keriuhannya sosial media atau apapun skena digital, melepas diri dari keramaian dan beban kehidupan nyata yang pressure-nya gede itu gitu, beban hidup yang gede gitu. Dan ini sedikit banyak ngobatin, tapi dia punya problem. Problem dari healing atau dengan liburan itu, satu adalah lu butuh waktu cuti atau waktu liburan khusus 1 sampai 2 minggu dalam 1 tahun. Yang kedua, lu butuh biaya mahal yang di atas biaya rata-rata hidup. Dan yang ketiga, belum tentu bertahan lama. Ini khusus untuk milenial dan Gen Z ya, terutama Gen Z lah. 2 minggu buat ngegantiin pressure selama 1 tahun. Buat 2-3 bulan mungkin works, tapi untuk sisanya 9 bulan butuh healing lagi gitu. Buat gue justru
Ini yang bisa memancing orang jadi, gue balik lagi, stres lagi, akhirnya gue nyari kebahagiaan kecil, receh, yang bisa didapat dari mana? Dari gadget itu lagi, dari sosmed itu lagi, dari game itu lagi, gitu. Scrolling TikTok lagi, main game lagi, terus addicted, nggak puas-puas, nggak menang-menang, nggak selesai-selesai, tidak tercapai, yang akhirnya lagi-lagi bikin insecure, lagi-lagi bikin overthinking, stres lagi, depresi lagi. Muter aja gitu looping. Kenapa ini nggak terlalu terjadi di Gen X? Tetap terjadi, tapi tidak separah Gen Z gitu misalnya. Gen Z itu dari lahir udah ketemu gadget. Gen X adalah pencipta gadget itu gitu. Jadi setengah-setengah hidupnya. Mungkin karena Gen X itu masih mewarisi kebiasaan yang turun-temurun dari zaman dulu, dari baby boomers turun ke Gen X gitu. Pertanyaannya, kebiasaan apakah itu? Sebenarnya kebiasaan ini kebiasaan kuno sih, kebiasaan ribuan tahun lalu gitu. Bahkan sejak Yunani kuno udah ada adagium tersendiri bernama mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pret, apa hubungannya antara tubuh sehat dengan jiwa yang kuat? Lah wong gue sering lihat ODGJ sehat-sehat aja tapi J-nya enggak, kan nggak sehat gitu. Jadi apa hubungannya gitu. Dan setelah 30 tahun terjadilah sebuah penelitian saintifik yang bisa membuktikan memang ada hubungan antara tubuh dengan otak. Apakah hubungannya? Let me explain. Jadi ada banyak senyawa di dalam tubuh kita yang biasa digunakan untuk kinerja otak. Dan ada beberapa senyawa esensial di dalam tubuh kita yang bisa kita aktivasiin atau kita hack gitu secara manual untuk kesehatan mental kita. Gimana cara ngehacknya? Pakai otak. Pakai otot. Ngebenerin otak pakai otot. Olahraga. Yes, gue bicara olahraga atau olah fisik untuk kesehatan mental. Ketika otot-otot itu dipompa secara intens dan serius, niat sampai ngeluarin tenaga yang nguras, itu ternyata ada sistem kelenjar di tubuh kita yang teraktivasi dan dia mengeluarkan hormon-hormon yang masuk ke dalam pembuluh darah kita, dibawa ke otak dan dipakai otak kita untuk menjadi sehat gitu, menjadi cereng gitu, menjadi gitu. Itu senyawa-senyawa itu yang esensial ini itu disebutnya adalah happy hormone. Ada 3 happy hormone itu, yaitu 1 serotonin, 2 endorfin, dan yang ketiga adalah dopamin. Kita bahas satu-satu. Serotonin. Serotonin adalah hormon yang berperan penting untuk ngasih perasaan rasa bahwa lu telah berperan penting. Rasa self-reward, bahwa lu telah bermanfaat. Itu rasa yang terjadi ketika serotonin ngecrot. Ini berperan banget untuk mengendalikan emosi lu, ngebenerin suasana hati, ngebenerin mood lu menjadi lebih baik. Lu jadi ngerasa, hey, tenang nih, damai, happy, bahagia karena lu ngerasa lu telah melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang bermanfaat gitu. Bukan prestasi ya, prestasi kan pencapaian kan. Ini kayak gue udah melakukan sesuatu yang manfaat nih, entah buat diri sendiri, buat orang lain. Rasa self-reward itu yang terjadi karena serotonin. Berikutnya adalah endorfin. Jadi ketika tubuh lu lagi sakit, perih, pegel setelah dipompa otot-ototnya, tubuh akan melepaskan endorfin yang bertindak langsung sebagai pembunuh rasa sakit alami. Dia juga ngasih semacam ngurangin persepsi lu terhadap rasa sakit. Jadi misalnya lu yang mestinya ngerasa sakit 10 gitu ya, karena aktifnya endorfin itu berasanya cuma 7 atau bahkan 6. Jadi bisa dibilang semacam Panadol gratis, alami dan tanpa efek samping, men.
Nah, endorfin ini bisa dipicu lewat segala macam jenis tekanan fisik. Jadi, stres fisik itu, ya itu, ngompak otot dan sebagainya, itu bisa memicu endorfin untuk keluar. Benefitnya untuk mental kita tuh apa? Satu, lu jadi ngerasa rileks, ngerasa tenang, dan secara langsung, instan, itu ngurangin rasa cemas. Dan dia bener-bener neken depresi. Jadi, depresi kan tertekan ya. Nah, kalau, gimana gue ngomongnya ya? Ya pokoknya depresi lu jadi plong gitu loh. Jadi lu nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa jenuh, lesu, sumpek, itu nggak ada. Dengan nongolnya endorfin tuh yang kayak agak-agak fly dikit gitu. That's why orang banyak yang bilang runner's high itu adalah endorfin yang nongol ketika lu selesai lari. Itu kayak agak sedikit giting gitu, tapi giting yang sehat, karena ini untuk kesehatan mental lu. Dan hormon berikutnya adalah dopamin. Jadi setelah olahraga intens, itu kelenjar dopamin akan nyemprot ke dalam pembuluh darah lu, ngasih perasaan puas buat lu karena telah mencapai target. Rasa gitu bahwa lu telah mencapai sesuatu. Dan setelah itu terjadi, keluar rasa berikutnya adalah rasa motivasi untuk ngejar si rasa puas itu lagi. Tapi justru karena kepengen lagi, rasa motivasi kepengen lagi, itu yang menyebabkan si dopamin ini dianggap punya sifat adiktif. Dopamin ini juga yang justru dipakai, disembaranganin sama teknologi. Di gadget itu, ini adalah isinya dopamin full, man. Dopamin receh gue manggilnya. Jadi rasa puas ketika lu udah scrolling, ih lucu, hahaha, share ke temen, puas. Scrolling lagi, ih lucu, hahaha, ketawa-ketawa. Rasa konten-konten baru itu rasa puas receh yang terjadi berulang-ulang. Yang bahaya adalah ketika terjadi keberulang-ulangan dopamin receh ini, bikin reseptor dopamin di otak lu justru jadi tumpul. Ujung-ujungnya lu nggak ngerasa puas dan bahagia, tapi lu jadi ngejar lagi, dan ngejar lagi. Lagi-lagi balik ke yang tadi itu. Ngejar nggak nyampe, insecure, overthinking, stres, akhirnya depresi, balik lagi, cari lagi, wah ngejar lagi, FOMO lagi, wah muter terus looping yang akhirnya justru mentalnya justru makin berantakan. Nyadar nggak ketika lu susah berhenti main HP, ketika lu susah berhenti scrolling, disitulah dopamin lu sedang menumpul, dan itu sangat bahaya. Makanya gua mencoba untuk menghindari dopamin receh seperti itu, dan justru ngeganti dengan dopamin mahal. Dopamin mahal hanya bisa didapat dengan olahraga, mompa otot intens, baru tuh dia ngecrot, ngerasa puas udah melakukan sesuatu, ngerasa berprestasi gitu, berhasil mencapai target, dan rasa puas itulah yang gue bilang sebagai dopamin mahal. Itu jauh lebih sehat buat kesehatan mental dibanding dopamin receh. Coba hindari dopamin receh dan dapetin dopamin mahal lewat olahraga. Itu baru crot. Nah, masih ada satu senyawa lagi, protein. Jadi bedanya gini, kalau hormon tadi kan dihasilkan oleh kelenjar di tubuh kita. Adalah di berbagai macam jenis kelenjar tubuh kita. Nah, ini protein yang satu ini dihasilkan justru oleh otot kita sendiri. And this is I think the most interesting finding of the last decade. Your muscles, they secrete chemicals and proteins when you exercise that are also really good for your brain health. And one of the first papers, almost 10 years ago, that was published explaining that when you contract your muscles, they literally secrete these proteins into your bloodstream that make you resilient to stress and can protect you from depression. The scientists called them hope molecules. This idea that literally your muscles are manufacturing like antidepressant molecules. And the only way to get them into your bloodstream, where they can then travel to your brain, is you have to contract your muscles. Like, that's it. But your muscles it's like a pharmacy in your muscles. And anything you do that contracts them, walking, hiking, running, dancing, weightlifting, like swimming, anything, you are going to be dumping
hope molecules into your bloodstream that when they get to your brain, they work as an antidepressant, and they also help people recover from trauma. Like that's like a miracle. Ih, cakep ya. Itu udah tua loh tuh. Si Neng Kelly itu tuh seorang psikolog yang meneliti hubungan antara otot dengan otak. Dan dia menemukan bahwa kontraksi otot akan memeras sebuah senyawa protein tertentu, ya, khusus namanya miokin, yang lagi-lagi masuk ke dalam pembuluh darah dan lagi-lagi dibawa oleh pembuluh darah ke otak kita. Dan si miokin ini ngasih efek-efek positif ke kesehatan otak kita. Apakah itu antidepresan, apakah itu ngebenerin mood, dan yang paling penting ini terakhir nih, dia ngelindungi otak dari penuaan dini, men. Dia menghindari kita jadi pikun. Nah, si protein ini tuh bikin otak selalu di kondisi yang bugar gitu, kondisi yang fit terus, sehingga mau sampai tua pun lu nggak ngerasa pikun gitu. Lu akan selalu segar gitu ingatan lu. Jadi ini protein yang menurut gue sih juara buat kesehatan mental. Lewat pembuktian saintifik itu, akhirnya kita jadi ngerti kalau olahraga memang punya impact langsung terhadap kesehatan mental kita. Pertanyaannya, olahraga apa yang tepat buat aktivasiin senyawa-senyawa ini? Ya sebenarnya apapun olahraganya, selama olahraga yang memompa otot, yang menguras tenaga, yang emang memberikan tekanan fisik dan rasa sakit pada otot-otot lo, itu senyawa akan aktif. Nggak bisa olahraga yang cibi-cibi, gue jalan aja dari sini ke Alfamart bolak-balik, atau gue jalan kaki aja. No, lu memang harus menguras tenaga, emang harus jadi kepayahan, sehingga senyawa ini keluar. Sehingga ini butuh niat dari lu untuk ngebenerin otak lu ya, ngebenerin mental lu. Dengan cara ini, gue menyiksa diri gue, sehingga gue bisa ngerasa asoy, ngerasa enak, ngerasa damai, ngerasa bahagia. Gue sendiri udah ngebuktiin, ya kan gue sempet ngalamin lah bagaimana scrolling nggak bisa berhenti itu, dan jadi jenuh setiap harinya. Gue lakukan, dan setiap kali gue selesai olahraga, yang terjadi adalah mood gue melejit, jadi happy, jadi riang. Pagi-pagi nyapa anak-anak gue tuh dengan ceria gitu, nggak gurung-gusuh. Dan seharian itu gue ngerasa kreatif, gue ngerasa produktif. Dan itu bertahan berhari-hari, men. Sampai akhirnya gue olahraga lagi, nongol lagi itu rasa. Berhari-hari lagi. Cerot, men. Nah, gue pribadi punya olahraga khusus yang emang gue cinta gitu ya. Yaitu gue dapetin itu semua dari mountain bike. Kenapa mountain bike? Karena sifat olahraga ini justru mengaktifasi dua ekstra hormon lagi. Satu adalah adrenalin, yang kedua adalah oksitosin. Adrenalin adalah hormon refleks. Dia memompa aliran darah dari otot ke otak itu lebih cepat. Dia bikin pergerakan tubuh menjadi lebih cepat, refleks kan. Dia bikin rasa ingin mengambil tantangan gitu, ingin ngehajar tantangan. Ketika lu ngadepin sesuatu yang bahaya, gas, itu adalah adrenalin, dan itu memompa darah lebih cepat lagi ke otak, sehingga si senyawa-senyawa yang 3 sebelumnya itu pun lebih cepat nyampe ke otak. Adrenalin bikin lu happy lebih cepat, refleks lebih cepat, pergerakan tubuh lebih cepat. Waduh, juara dah. Adrenalin. Yang kedua adalah oksitosin. Jadi oksitosin ini sebenarnya hormon cinta, men. Bukan hormon cinta ya. Dia hormon untuk kita bersosialisasi, apa ya? Jadi kalau gini, kalau kita punya anjing piaraan, nah oksitosin kita tuh naik tuh. Kita punya pacar, naik. Kita punya istri, kita punya anak, kita jaga hubungan sama orang sekitar, nah itu oksitosin naik tuh. Ketika gua goes bareng sama temen-temen, itu oksitosin naik. Karena di situ ada persaudaraan, ada rasa gua sedang menjalin hubungan sama temen-temen, persahabatan, guyub, rasa saling percaya, itu semua rasa yang nongol karena oksitosin. Jadi kalau gua
main mountain bike, berangkat optimis, panjang perjalanan nemu tantangan adrenalin. Wah, badan capek, lemes, pegel, nongol si endorfin. Terus, wah nyampe ke puncak, dapatlah si dopamin. Terus ketawa-ketawa sama teman-teman, dapatlah oksitosin. Dari mulai berangkat sampai finish, gue full dapet kebugaran, kenikmatan di otak gue. Super trot. Jadi bisa disimpulin untuk maintain kesehatan mental kita tuh sebenarnya nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu mahal, nggak perlu waktu khusus juga gitu. Lu bisa siapin waktu pagi-pagi sebelum berangkat sekolah atau berangkat kerja, atau sore-sore ketika lu pulang sekolah, pulang kerja, atau bahkan malam, men. Malam bisa, lu tinggal lari keliling komplek juga dapet itu nongol. Selama lu larinya beneran capek ya. Bahkan lebih cerot lagi ketika lu malam lari keliling kompleks, sampai capek banget, pulang nyampe rumah, mandi, makan, jebret tidur, bangun tidur tuh, wah yang namanya, cukup olahraga sebagai salah satu kunci kesehatan mental. Gue udah buktiin sendiri, mental gue jadi jauh lebih bugar, instan, dan bertahan lama. Plus, tubuh gue ikutan bugar. Cerot, men. Happy! Lu berhak atas kesehatan mental lu. Dan lu bisa ngehack kesehatan mental lu justru lewat tubuh lu sendiri. Pakai tubuh lu sendiri. Ini adalah yang tadinya teori, scientific, yang akhirnya gue praktekin dan terbukti. Dan akhirnya menjadi opini yang kuat di gue. Lu sendiri gimana? Apakah lu punya metode lain untuk ngebenerin kesehatan mental? Tulis di komen. Let's discuss about this. Karena urusan kesehatan mental di Gen Z ini harus kita benerin, men. Dari tiap generasi kekuatannya harus sama. Terutama Gen Z buat Indonesia ke depan nih harus tough, men. Harus tangguh. Oke? Kalau lu melihat ini manfaat, please like and share. And I will see you in the next video. Oke, baby? Trot! If you ask people, how will you feel when you work out? People tend to predict, I'll be tired, it'll be exhausting, it'll be boring, it'll be unpleasant. And when they actually do it, even people who say that they don't like to exercise, what people typically report is, I feel better, I feel more optimistic, I feel like I can take on the world, I have more energy, not less energy.